Halo semua, apa kabar? Semoga teman-teman semua selalu diberi kesehatan ya. Di pertemuan kali ini, kita akan masuk pada materi atau pembahasan tentang proxy server, yang dimana pembahasannya mencangkup pengertian, cara kerja, jenis, dan fungsi proxy server pada sebuah jaringan internet. Proxy menjadi salah satu komponen penting yang harus ada ketika ingin mengakses internet. Karena proxy merupakan kecanggihan yang muncul di era perkembangan teknologi. Proxy adalah software yang kerap disebut sebagai perantara atau jalur yang dipakai untuk mengakses jaringan internet. Sebuah perangkat harus terhubung dengan jaringan internet jika ingin dipergunakan untuk melakukan aktivitas online. Beberapa macam perangkat seperti laptop, komputer, hingga perangkat smartphone sesaat setelah terhubung dengan internet, kemudian akan mendapatkan informasi mengenai perangkat yang bisa digunakan. Dan pada slide selanjutnya, kita akan membahas lebih dalam lagi apa itu proxy server bersama saya, Muhammad Awaludin. Proxy server adalah suatu server komputer yang menyediakan layanan untuk meneruskan permintaan user ke server lainnya yang berada di internet. Dengan adanya proxy server, maka sebuah komputer bisa dihubungkan dengan komputer lainnya melalui internet. Pada umumnya, proxy server digunakan untuk mengamankan jaringan komputer pribadi yang terhubung dengan jaringan publik. Proxy server juga dapat dipahami sebagai pihak ketiga yang berdiri di tengah-tengah antara jaringan lokal dan jaringan publik yang saling terhubung dan berfungsi sebagai perantara, sehingga jaringan lokal dan publik tidak secara langsung terhubung, akan tetapi masing-masing berhubungan dengan perantara, yaitu proxy server. Sebuah analogi, bila seorang siswa meminjam buku di perpustakaan, terkadang siswa tidak diperbolehkan langsung mencari atau mengambil sendiri buku yang diinginkan dari rak buku, tetapi siswa meminta buku tersebut kepada petugas. Tentu saja dengan memberikan nomor atau kode bukunya, dan kemudian petugas yang akan mencarikan dan mengambilkan bukunya. Dalam kasus ini, petugas perpustakaan tersebut telah bertindak sebagai perantara atau proxy. Petugas tersebut juga bisa memastikan dan menjaga, misalnya, agar siswa hanya bisa meminjam buku untuk siswa. Guru boleh meminjam semua buku, atau pengumum hanya boleh meminjam buku-buku tertentu saja. Setelah memahami pengertian proxy server, tentunya kita juga perlu mengetahui bagaimana prinsip cara kerja proxy server dan mengapa suatu proxy dibutuhkan di sebuah jaringan. Dari pengertian proxy server sebelumnya, kita tahu bahwa proxy server berperan sebagai penghubung antara komputer dengan internet atau antara user dengan internet. Maka cara kerja program ini yakni adalah user menggunakan layanan pada server proxy, kemudian melakukan permintaan data atau file yang terdapat pada internet atau server publik. Selanjutnya, proxy akan meneruskan permintaan tersebut ke internet dengan seolah-olah server tersebutlah yang memintanya. Jika pengguna atau user sudah mendapatkan permintaannya,
proxy akan memberikan respon kepada user di mana seolah dia yang menjadi public servernya. Pada intinya, di sini server proxy dapat menyembunyikan identitas alamat IP seseorang atau perusahaan. Jenis proxy server. Ada 4 jenis proxy server berdasarkan karakteristiknya, yaitu yang pertama ada anonymous proxy. Jenis proxy yang memberikan informasi mengenai komputer pengguna. Saat pengguna melakukan request pada sebuah website, maka website itu tidak akan mengetahui alamat IP pribadi si pengguna, hanya mengetahui IP proxy-nya saja. Yang kedua ada high anonymity proxy. Proxy jenis ini yang tidak mengidentifikasikan dirinya sebagai proxy server dan tidak menyediakan alamat IP original. Proxy ini menggunakan header remote ADDR dengan sebuah alamat IP menuju proxy server, sehingga si pengguna atau dari pengguna akan terlihat bahwa proxy servernya berperan sebagai klien. Lalu ada transparent proxy, di mana proxy jenis ini yang melanjutkan permintaan pengguna ke sumber yang diinginkan tanpa mengungkap informasi komputer si pengguna. Pada umumnya, proxy jenis ini banyak dipakai pada komputer di perkantoran. Yang terakhir ada reserve proxy. Proxy jenis ini yang digunakan untuk mencegah klien terhubung dengan data atau informasi sensitif. Dan ketika cache pada proxy jenis ini diaktifkan, maka traffic jaringan akan menurun. Fungsi proxy server. Ada 3 fungsi utama proxy server yang harus diketahui. Yang pertama, fungsi connection sharing. Di sini server proxy berfungsi secara teknis untuk menjadi sebuah gateway, di mana berperan untuk membatasi penggunaan jaringan lokal dan jaringan publik. Sehingga jika jaringan komputer perusahaan menanamkan program server proxy, maka dapat mengakses sambungan gateway dari jaringan lokal ke jaringan internet secara bersamaan. Yang kedua ada fungsi filtering, di mana fungsi ini server proxy bertindak sebagai firewall, sebagai media penyaringan atau filtering sebuah jaringan internet, di mana setiap paket-paket data yang ditransmisikan akan di-scan dan difilter untuk mengurangi kegagalan. Tujuan lainnya juga untuk melindungi jaringan lokal perusahaan dari serangan luar seperti retasan. Selain itu, server proxy juga dapat membantu meminimalisir serangan virus dan malware yang merugikan. Lalu yang ketiga ada fungsi caching. Cache. Adanya server proxy dapat menyimpan objek atau data yang pernah di-search atau diminta user saat browsing menggunakan aplikasi internet. Misalnya, ketika melakukan pencarian pada situs tertentu, maka data-data tersebut akan disimpan dalam bentuk cache. Semua data yang diminta dan diakses akan disimpan pada proxy server, sehingga dari fungsi ini bisa dimanfaatkan untuk mendeteksi dokumen-dokumen apa saja yang sering diakses di komputer perusahaan. Lalu ada 3 tambahan fungsi lagi pada proxy server. Yang pertama, meningkatkan keamanan. Server pada proxy berfungsi sebagai penghalang sebuah website mencatat alamat IP asli milik user. Hal ini dikarenakan website hanya dapat mendeteksi alamat IP server proxy-nya. Dapat dibilang ketika mengakses internet,
dengan menggunakan proxy secara anonim lah. Lalu yang kedua, memantau traffic. Dengan menggunakan proxy, user dapat memantau para pengguna internet sedang mengakses situs apa saja. Biasanya diterapkan dalam lembaga pendidikan dan perusahaan. Beberapa lembaga ini memungkinkan minimalisasi penyalahgunaan jaringan internet. Dan yang terakhir, mengakses jaringan yang diblok. Banyak konten yang dianggap tidak sesuai sengaja untuk disembunyikan oleh para pemilik dan juga dibatasi karena faktor geografis. Namun, sebagian besar adalah karena regulasi jaringan atau hak cipta. Dengan menggunakan proxy server, user dapat masuk ke alamat tersebut dan membuka jaringan-jaringan yang diblok itu. Manfaat penggunaan proxy server. Selain beberapa fungsi proxy server yang sebelumnya kita bahas, penggunaan proxy server juga memiliki manfaat sebagai berikut untuk user. Yang pertama, menghemat bandwidth. Proxy server bisa dimanfaatkan untuk menghemat penggunaan bandwidth dari koneksi internet user karena adanya proses cache yang memiliki atau yang menyimpan cookies dari situs-situs yang pernah dikunjungi. Yang kedua, meningkatkan kinerja internet. Proxy server dapat membantu meningkatkan kinerja jaringan internet user karena adanya penghematan bandwidth tersebut. Lalu yang ketiga, memblokir situs tertentu. Proxy server dapat secara otomatis memblokir situs-situs yang mengandung sara atau situs yang tidak diinginkan dengan adanya fitur filtering. Sehingga dengan memanfaatkan ini bisa menghindari karyawan membuka situs-situs terlarang melalui jaringan internet lokal perusahaan. Yang terakhir, keamanan jaringan komputer. Seperti yang telah kita sebutkan di slide sebelumnya, bahwa proxy server dapat meningkatkan keamanan komputer dari serangan virus dan gangguan malware. Meskipun proxy bermanfaat besar bagi keamanan jaringan komputer, namun masih terdapat kekurangan penggunaan proxy. Salah satunya adalah sering terjadi kesalahan pahaman terhadap suatu situs yang dianggap harus diblokir oleh server, sehingga perlu dilakukan pembukaan blokir secara manual. Kegunaan proxy server. Web proxy atau proxy server merupakan komputer server yang dapat bertindak sebagai komputer lainnya. Proxy ini berfungsi untuk melakukan permintaan terhadap konten dari jaringan internet ke atau dan intranet. Proxy dapat melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, menyembunyikan alamat IP komputer. Yang kedua, mengakses situs-situs yang diblokir oleh ISP. Yang ketiga, memblokir akses ke situs sensitif dan berbahaya. Yang keempat, menyaring cookies yang tidak diinginkan. Dan yang terakhir, meningkatkan keamanan dan privasi penggunaan internet. Kelebihan jika kita menggunakan proxy server. Terdapat beberapa alasan yang menjadikan user harus menggunakan proxy server sebagai penghubung bagi para pengguna untuk dapat mengakses internet. Salah satu keunggulan yang dimiliki adalah mampu digunakan untuk mengakses situs atau website yang diblokir karena alasan tertentu. Berikut ini beberapa kelebihan jika menggunakan proxy server.
Yang pertama, membuat para pengguna tidak diketahui identitasnya, termasuk lokasi dan alamat IP yang digunakan. Yang kedua, proxy adalah sistem yang dapat membuka situs atau website yang aksesnya dibatasi karena alasan tertentu. Yang ketiga, membuka blokir pengguna yang melakukan pemblokiran pada user. Yang terakhir, membuka blokir yang dilakukan penyedia layanan internet di rumah dan memblokir akses ke media sosial. Meskipun memiliki banyak manfaat yang memudahkan pekerjaan para pengguna internet, menggunakan proxy bukan tidak memiliki resiko. Satu kekurangan yang harus diketahui bagi para penggunanya adalah tidak semua proxy server menawarkan keamanan atau menawarkan sistem keamanan yang sama atau yang secure. Nah, itulah penjelasan tentang pengertian proxy, server, dan fungsi-fungsi, jenis-jenis, cara kerja, dan manfaat bagi keamanan jaringan komputer. Demikian materi pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Semangat belajar, sampai bertemu kembali pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih.